Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kami mengucapkan selamat datang kepada Safari Subuh Suling DKMA Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نطمع بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kajian subuh pada pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menggantikan sebenarnya Dr. Amri Fatmi yang kebetulan berhalangan tidak bisa menghadiri untuk menyampaikan kajian kepada kita semua pada pagi subuh yang berbahagia. Kemudian penghormatan saya juga kepada pengurus masjid, imam masjid kita yang kita cintai ini, kemudian Pak Kecil dan semua warga kampung Batok dan juga jamaah suling telah hadir ke masjid yang kita cintai bersama ini. Hadirin Allah, ketika beberapa hari yang lalu dihubungi oleh Dr. Amri saya untuk menggantikan beliau, sebenarnya posisi atau kondisi atau perbandingan antara saya dengan beliau mungkin jauh berbeda ya. Pertama, beliau sudah sering untuk datang ke masjid ini untuk mengisi kajian. Kemudian juga beliau jurusan Usuluddin, jurusan akidah, tauhid. Usuluddin itu kalau di Mesir itu belajar hadis, belajar tafsir, belajar tauhid. Sementara saya jurusan nahwu saraf, ya, masalah bari, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Namun demikian, untuk mengisi kekosongan waktu pada pagi yang berbahagia ini tidak masalah juga, karena mengingat bahasa kita, bahasa Islam adalah bahasa Arab ya. Walaupun Zaidun, Zaidin, Zaidan ini terkesan mungkin agak bagaimana, tapi pada hakikatnya itu memberi pengaruh yang luar biasa dalam pemahaman sebuah teks ya. Itu makanya dalam hukum itu ada sifatnya, ada kata-kata nanti yang ambigu ya, bisa menimbulkan pemahaman A, bisa menimbulkan pemahaman B. Seperti misalnya cerita yang pernah kita dengarkan, seorang raja mengirim surat ke Abu Nawas, walaupun ini lelucon tapi ada hikmahnya dari segi pemahaman teks ya. Abu Nawas ditangkap, jangan dibiarkan. Surat itu dirubah oleh Abu Nawas.
komanya dipindahkan. Abu Nawas ditangkap, jangan dibiarkan. Jadi pemahamannya sudah berbeda. Allah Azza wa Jalla pada saat memilih kita sebagai orang Islam, memilih Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Jaziratul Arab, kemudian memilih bahasa yang merupakan bahasa kitab suci kita, yaitu bahasa Arab. Ini tentu saja bukan pilihan undian, ya. Nyoku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian jatuh ke bahasa Arab. Tidak demikian. Tapi kalau kita manusia penuh pertimbangan. Tapi karena Allah sudah mentakdirkan demikian, karena bahasa Arab ini punya peran yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami menurunkan ini, apa ini maksudnya? Itu kitab suci ini, Quran ini, Arabiyya, dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir. Bahasa Arab dulu di masa tahun 90-an, masa saya dulu masih SMP dulu, ada satu ajaran sesat yang disebut dengan Isa Bugis. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar tentang ajaran Isa Bugis ini. Dulu saya ketika belajar di Bustanul Ulum Langsa, bukan hanya orang awam, tapi guru-guru kami yang mengajar kami di Bustanul Ulum itu juga terpengaruh dengan ajaran sesat ini. Apa penekanan dari ajaran sesat ini? Mereka menekankan bahwa Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Lalu mana buktinya? Mereka mengatakan, ini salah seorang guru saya mau membuktikan kepada saya pada saat itu bahwa Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Coba kamu baca Qul huwallahu ahad. Saya baca Qul huwallahu ahad. Coba kamu artikan. Kemudian saya artikan, katakan Qul, katakan huwallahu, dianya Allah, Esa. Coba kamu artikan yang benar. Perasaan saya sudah benar. Tapi beliau ingin mencari tahu dari saya kejelian saya dalam mengartikan kata-kata huwa. Huwa kita belajar huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Apa arti huwa? Dia laki-laki. Huma, dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan. Coba kamu artikan yang benar, kata. Qul huwallahu ahad. Katakan dia laki-laki. Saya bilang bukan. Karena Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya, tidak disifati laki-laki, tidak disifati perempuan. Jadi itulah bukti bahwa Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Karena Al-Quran ini bahasa Arab, kamu harus mengartikan kata-kata huwa ini sebagai laki-laki. Dan itu tidak boleh. Saya yang masih kanak-kanak pada saat itu, masih kecil, tidak bisa menjawab. Sehingga di kemudian hari belajar dan bertanya-tanya, ternyata kata-kata huwa itu sebelum Al-Quran ini Allah turunkan ke Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah dipilih oleh Allah sebagai Nabi kita, Nabi orang Islam, kata-kata huwa sudah dipakai oleh bangsa Arab. Pada saat itu, bangsa Arab jahiliyah itu untuk menunjukkan Allah. Karena bangsa jahiliyah itu, bangsa Arab jahiliyah, walaupun mereka sudah menyembah patung, menyembah berhala, tapi Allah masih mereka pakai dalam penggunaan sehari-hari. Ketika ditanyakan kenapa kalian menyembah patung, liyuqarribuna ilallah. Kami menyembah patung untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi kata-kata Allah dalam keseharian masyarakat Arab jahiliyah itu ada. Ya, Tuhan itu Allah. Cuma mereka menyembah patung. Ini yang menjadi kesalahan mereka. Kenapa bisa mereka mengenali Allah? Karena Allah itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kakek mereka. Jadi kata-kata Allah itu familiar di kalangan bangsa Arab. Dan pada saat mereka menggunakan kata-kata Allah ini, mereka selalu mengatakan dia itu dengan mengatakan
kata huwa, bukan hiya. Dan Al-Quran Allah turunkan sesuai dengan penggunaan bangsa Arab, khususnya terhadap kata-kata Allah, yaitu dengan menggunakan huwa. Jadi benar kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab, sesuai dengan pola penggunaan yang digunakan oleh bangsa Arab. Berkaitan dengan Al-Quran ini bahasa Arab, dan terlebih khusus nanti di akhir kita akan mengkaji sedikit tentang ayat tentang puasa. Kita insyaAllah akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan bahasa Arab ini, kemudian bahasa Al-Quran yang secara khusus Allah pilih dari bahasa Arab, maka kata-kata bahasa Arab ini yang ditaruh oleh Allah dalam Al-Quran ini sudah merupakan pilihan yang sangat tepat. Ya, mungkin kata-kata siam contohnya. Siam artinya puasa, tapi ada kata lain yang menunjukkan puasa juga dalam bahasa Arab, yaitu saumon. Saumon, jadi sama yasumu saumon. Saumon artinya puasa, siyamon artinya juga puasa. Akan tetapi di dalam Al-Quran, pada saat Allah ingin menceritakan kepada kita, ingin mengatakan kepada kita tentang puasa yang kita akan laksanakan, yaitu menahan diri semenjak fajar, sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari, melarang dari makan dan minum, dari segala yang membatalkan puasa, itu selalu Allah gunakan kata-kata siyam. Jadi kalau menunjukkan pada menahan diri dari lapar, ya, dari makan dan minum, itu Allah gunakan siyam. Tidak pernah Allah gunakan saum. Ya, ini salah satu pilihan yang sangat detail. Walaupun ada kesamaan arti dalam kedua kata ini, akan tetapi coba kita perhatikan dari segi cara bacanya. Siyam, saum. Kalau kita baca siyam itu agak terulur, ya, siyam panjang. Tapi pada saat kita mengucapkan saum cepat, ya. Ini memberi falsafah dan isyarat bahwa dalam berpuasa ini itu ada waktu yang panjang, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini falsafahnya siyam. Kemudian ada hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini banyak. Membatalkan puasa, sunat puasa, kemudian ada qiyamul lail di malamnya. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Sementara kata-kata saum yang hanya sekali Allah gunakan di dalam Al-Quran, yaitu inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Ini kisah tentang Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam diminta oleh Allah, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, ya, kok kamu hamil, kok bisa melahirkan anak padahal kamu tidak menikah dengan laki-laki, katakan kepada mereka, inni nadartu sauma. Saya sudah bernazar untuk sauma. Apa itu sauma yang dimaksud di sini? Bukan puasa. Bukan puasa yang kita pahami, yaitu menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari tidak berbicara. Jadi kata-kata sauman digunakan Allah sekali dalam Al-Quran, itu sama sekali tidak menunjukkan menahan diri dari makan dan minum, tapi menunjukkan menahan diri dari tidak berbicara. Kenapa? Karena tidak berbicara itu dia sifatnya tidak banyak, tidak seperti puasa. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan tidak berbicara itu tidak seperti hukum berkaitan dengan puasa. Ya. Kemudian kalau puasa menimbulkan kesusahan, kecapekan, sementara menahan diri dari tidak berbicara justru menimbulkan ketenangan. Coba kita nggak berbicara satu hari, lebih tenang. Kenapa kita tidak tenang? Karena banyak berbicara. Nah, jadi ini beda. Ya. Tapi kalau dalam hadis, dalam penggunaan kita sehari-hari, termasuk penggunaan masyarakat Arab itu, tidak mereka bedakan antara saumon, siyam, seperti penggunaan kata-kata istri dalam bahasa Arab. Istri bisa arti zauj, ya,
bisa digunakan juga imra'atun. Tapi kalau dalam Al-Quran, kalau digunakan imra'atun, itu bisa kita pahami hubungan antara istri dan suami tidak akur. Ya, kalau imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun Asia, muslimah, sementara Fir'aun kafir. Imra'atu Nuh, istri Nabi Nuh. Imra'atu Lut, istri Nabi Lut. Tapi kalau digunakan zauj, nah ini akur. Ya, akur. Seperti uskun anta wa zaujuka. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggalkanlah kamu di surga dan istrimu. Tapi kalau digunakan kata-kata seperti bahasa kita, ya, kita istrimu dengan bahasa Aceh inong ron. Jadi kata-kata inong, ya, kalau dipasangkan kepada suami, ini kalau dalam bahasa Arab, ini khususnya dalam Al-Quran, ya. Kalau di luar Quran kita tidak berbicara. Tapi khususnya Al-Quran, kalau dipasangkan dengan si suami, ini memberi isyarat bahwa hubungan kedua mereka tidak ada masalah. Tidak hanya tidak akur, tapi ada masalah. Bisa jadi masalahnya berkaitan dengan keimanan, seperti imra'atu Fir'aun, imra'atu Lut, imra'atu Nuh. Bisa juga berkaitan dengan kemandulan. Ya, seperti imra'atu Zakaria, istri Nabi Zakaria, mandul. Wa imra'ati aqir. Ya, bagaimana aku bisa mendapat anak? Wa imra'ati aqir. Sedangkan istriku inang lun mandul. Ada masalah. Jadi penggunaan kata-kata di dalam Al-Quran itu sangat terpilih. Ya? Makanya orang Arab ketika mereka mendengarkan Al-Quran ini, mereka tercengang, ya. Wa ma huwa biqauli kahin wala biqauli sahir wala biqauli syair. Bukan kata dukun, juga bukan perkataan penyair. Ya. Fa'tu bi suratin min mithlihi in kuntum shadiqin. Coba kalian datangkan dengan sebuah surat jika kalian merasa benar. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil kawan-kawanmu untuk membuat satu seperti Al-Quran ini jika kalian merasa benar. Ya, Allah menentang mereka. Dan inilah salah satu mukjizat. Karena mukjizat itu apa? Segala sesuatu kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabiullah wa rusulihi yang bersifat menentang. Kalau tidak menentang itu tidak merupakan mukjizat. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Kenapa? Karena pada saat itu sedang canggih-canggihnya medis. Mukjizat Nabi Musa, tongkat bisa berubah menjadi ular. Kenapa? Karena pada saat itu sedang canggih-canggihnya sihir. Maka mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quran, bahasa. Kenapa? Karena pada saat itu sedang canggih-canggihnya bahasa. Maka bangsa Arab itu kalau lahir seorang penyair, itu mereka buat perayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ini media. Syair pada saat itu seperti TV sekarang, ya. Karena ucapan para penyair itu mudah dihafal, tersebar kemana-mana, ibarat TV, media. Makanya kalau lahir di kalangan mereka seorang penyair, mereka sangat berbahagia. Kenapa? Karena ada media yang bisa membela suku mereka. Begitulah kondisi bangsa Arab. Mereka sangat menjunjung tinggi bahasa mereka. Dan Al-Quran Allah turunkan ke bangsa yang sedang bermegah-megah dalam kecanggihan bahasa mereka. Dan mereka Allah tentang untuk mendatangkan seperti Al-Quran, dan mereka tidak mampu. Berkaitan dengan bahasa ini juga ada satu yang menjadi masalah bagi umat Islam. Apa itu masalah? Ada satu hadis, seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Ayah saya di akhir akhirat nanti posisinya di mana? Rasulullah menjawab, abuka finnar. Ayahmu di neraka. Menjadi masalah. Kenapa masalah? Dulu pernah seorang dai diusir dari Aceh ini gara-gara memberi jawaban bahwa Abu ini adalah ayahmu, ya. Kemudian pada saat Rasulullah melihat lelaki itu sedih,
ketika Rasulullah katakan ayahmu di neraka, maka pada saat dia berpaling ingin berangkat, dipanggil kembali oleh Rasul, ta'ala, ke sini kamu. Supaya menghilangkan rasa sedih dia, Rasulullah lalu menambahkan lagi, ayahmu di neraka, abuka wa abi finnar. Ayahmu di neraka dan ayahku di neraka. Makanya sebagian ulama, termasuk ulama Arab Saudi itu, Abdullah bin Bas, itu mereka memahami kata-kata abu ini ayahmu, ayah kandungmu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, penyebutan ayah di dalam Al-Quran ada disebut abun, ada juga disebut dengan walid. Kalau disebut walid, ini sudah pasti ayah kandung. Ya, apa arti walid? Walid yang melahirkan. Walidah, wanita yang melahirkan. Ini sudah pasti. Makanya pada saat kita berdoa, Allahumma ighfirli wali walidayya. Tidak kita berdoa, Allahumma ighfirli wali abawayya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, kata-kata abun tidak hanya bermakna ayah kandung. Nah, makanya ada peluang bagi ulama sebagian yang mengatakan yang dimaksud oleh Abi di situ, yang dimaksud oleh Nabi di situ, kata-kata ayahmu dan ayahku, itu ketika Rasulullah mengatakan kepada ayahnya, bisa jadi ayahnya, ayah kandungnya. Tapi ketika Rasulullah menambah dan ayahku, ini bisa dibawa bukan ayah kandung Nabi. Kenapa? Karena dianggap ayah kandung Nabi, Abdullah itu wafat sebelum Nabi menjadi Nabi. Wafat di masa fatrah. Sementara yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah yaitu Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Karena paman dalam bahasa Arab juga dipanggil Abi. Dipanggil Abi. Makanya ketika Abu Talib datang berdagang ke negeri Syam, mengikutkan serta bersama beliau keponakan beliau Muhammad SAW yang pada saat itu masih berumur 12 tahun dan disaksikan oleh pendeta di negeri Syam di kota Busra namanya. Ditanyakan, siapa anak kecil ini? Abu Talib apa katanya? Ibni, katanya, anakku. Padahal bukan anak beliau, ya. Tapi ibni, kenapa? Karena ibni ya bisa jadi anak kandung kita, bisa juga bukan anak kandung kita, ya. Tapi kalau waladi, nah ini anak kandung kita. Nah, itu ada beda-beda seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim pernah menggunakan dua kata ini, abun dan walid di dalam Al-Quran. Pada saat beliau menggunakan abun, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara. Ingatlah pada satu hari Nabi Ibrahim mengatakan kepada abihi, ayahnya, yang bernama Azar. Ayahnya yang bernama Azar, berarti ada ayah lain yang namanya bukan Azar. Ya, ada ayah lain yang namanya bukan Azar. Kalau cuma ayah kandungnya yang dimaksud, kenapa dia harus menggunakan nama? Tapi pada saat ditambahkan nama, ayahku yang namanya Azar, ini menunjukkan Azar ini bukan ayahnya. Ini pemahaman sebagian ulama. Ya, ayahku yang bernama Azar, tukang buat patung. Tapi kalau dalam ayat lain, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku mendirikan salat. Kemudian dalam doa itu, Rabbana ighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Wali walidayya, berarti bisa dipahami ayah kandung dan ibu kandung Nabi Ibrahim itu Muslim. Ya, kenapa wali walidayya? Maka istighfaru Ibrahimu li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Pada saat Nabi Ibrahim meminta untuk diampuni abihi, bukan walid, abihi. Maka istighfaru Ibrahimi li abihi, tidaklah permohonan maaf, permohonan ampun yang dilakukan oleh Ibrahim kepada abihi, kepada ayahnya, kecuali sesaat saja. Pada saat Nabi Ibrahim mengetahui ayahnya ini tidak beriman, tidak baik, maka Nabi Ibrahim meninggalkan untuk memohon ampun kepada abihi. Jadi pada saat Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim memohon
ampun kepada abihi, itu Allah gunakan abi. Ya. Tapi pada saat Allah menceritakan tentang Ibrahim, Nabi mendoakan supaya kedua orang tuanya yang melahirkan beliau untuk diampuni, Allah tidak menyebutkan ayat untuk mencegah ini. Tapi ketika menyebutkan kata-kata abi, Allah menyebutkan, ya, menyebutkan. Nah, jadi inilah kita berikan peluang-peluang bahwa penggunaan abun dalam Al-Quran itu tidak mestinya bermakna ayah kandung. Sementara penggunaan walid itu ayah kandung. Nah, ini menjawab kadang-kadang permasalahan di masyarakat yang terjadi seperti itu. Yang mengatakan ayah Nabi, sehingga menimbulkan masalah, menimbulkan konflik. Tapi pada saat kita kembalikan masalah ini kepada penggunaan bahasa yang sebenarnya, maka di situ kita akan bisa mendapat jawaban, walaupun jawaban itu tidak pasti. Tapi ada celah, ya, ada celah karena penggunaan abun itu, abuka wa abi finnar, bisa jadi tidak mesti ayah kandung di dalam penggunaan bahasa Arab. Hadirin yang mati Allah. Kemudian baru-baru ini ada seorang teman saya, bahkan guru saya, ya, yang mengirimkan video. Ini kan akan saya putar di sini. Dari guru kita Abu Mudi yang menceritakan tentang cara berniat pada saat melakukan puasa Ramadan. Beliau di sini mengatakan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani fi ramadhana hadhihi sanata fi hadhihi sanati. Ya, ini berkaitan dengan bahasa juga ini. Abu Mudi menjawab, sebagaimana ini terdapat juga dalam kitab Tuhfah, juga terdapat dalam kitab Al-Bajuri bil idhafah disebut. Jadi an adai fardhi ramadhani kan ramadhana, ya. Padahal dalam bahasa Arab itu kata-kata Ramadan itu, Ramadan adalah sebuah nama dan mengandung alif dan nun, Ramadhana, karena asal katanya ramim dad, ramdun. Ramdun artinya panas, ya. Padang pasir ramda. Padang pasir itu yang panas itu disebut dengan ramda. Makanya dalam kitab sirah itu Bilal itu disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy, dilempar ke ramda, ke padang pasir yang panas, ramda. Ramadan ditambah alif dan nun. Sebuah nama kalau sudah ada alif dan nun, ini enggak boleh ditanwin dan enggak boleh berbaris kasrah. Enggak boleh dibaca Ramadhani. Seperti Ibrahim juga, Ibrahim nama orang. Enggak boleh dibaca Ibrahimi, enggak boleh dibaca Ibrahimon. Ya, karena nama orang juga ada istilahnya dalam bahasa Arab itu mamnu saraf. Enggak boleh tanwin, enggak boleh baris kasrah. Kategorinya bagaimana? Kategorinya pertama kalau nama orang, kemudian ada alif dan nun seperti Ramadan. Ramadan bukan nama orang, tapi nama bulan. Utsman nama orang. Enggak boleh tanwin, enggak boleh baca Utsmanon. Ibrahim nama orang, tapi dia bukan alif dan nun, tapi bahasa Ajam. Bahasa Ajam. Fatimah nama orang, kemudian ada perempuannya Fatimah. Maka enggak boleh Fatimatun. Ya, harus Fatimatu. Dan enggak boleh Fatimatin atau Fatimati. Tapi Ramadhani, kecuali kalau dia disebut, kalau bahasa Indonesia bahasa majmu'. Ya, kata majmu' sapu tangan, ya. Ketika dia dijadikan pada posisi seperti sapu, kata yang pertama dari kata majmu', dia boleh dibariskan kasrah. Boleh dibaca Ramadhani. Ramadhani hadhihi sanah. Puasa tahun ini, Ramadan tahun ini. Itu boleh Ramadhani. Tapi kalau puasa pada tahun ini, itu enggak boleh baca Ramadhani, tapi Ramadhana. Hadhihi sanata. Ya, ini saya putar kata-kata Abu Mudi. Ini saya tidak bercerita tentang kontroversi yang muncul dari kajian ini, ya. Cuma saya ingin fokus di bidang bahasanya nanti. Bagaimanakah lafaz niat puasa yang benar? Apakah Ramadan atau Ramadan? Terima kasih.
Dan kita sudah nyebut pada malam yang kau likut dan bari. Dalam kitab kita nyebut. Ini ada kemungkinan kitab Tuhfah, ada kemungkinan kitab Bajuri. Ya. Beliau mengatakan punya bukan hanya baris yang ditaruh, tapi ditegaskan lagi. Tulis. Bil idafati. Jadi yang diragu-ragu rupanya menyebabkan karena kitab-kitab yang biasa baca di kampung perukunan dalam kitab yang dinyatakan rukun-rukun iman, rukun Islam, cara-cara beribadah secara singkat, cocok bagi orang awam. Belum diapa Ramadan tadi berdasarkan ada yang pernah diubi kampung nawaitu sama hadir mana dari Ramadan hadir sanadi lillahi ta'ala Allahu Akbar. Yang caranya yang rukun bermataima nabak dekat cara alim nun siada Rambut panas. Maka untuk menjaga Ramadan kali ini anak cocok dengan namanya seharusnya Ramadan itu panas. Mudah alihnya nu di tiga cara mana tiga cara hajit bari tanwi ada miu aban lebo bari dan hajit bari miu. Punya mana? Kecuali idamam alih lam ataupun idafah. Rupanya ada berbina ba'na wa itu sauma ghadin an hadai fardhi ramadhani yang idafah kepada hadis sanadi kawai bari hanali terlarang bari umi karena ilat tegah sarahna tetapi dibebaskan karena idafah hanali tegah sarah. Jadi yang betul buat sementara waktu dan ngawun salah karena nada dia mutabilah tu salah ada tanya bagaimana yang gede nawaitu sauma wadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi pilihan beliau adalah Ramadhani hadhihi sanati. Berbeda arti dengan Ramadhana hadhihi sanata. Kalau ini berkaitan dengan bahasa hukum tadi. Abu Nawas ditangkap jangan dibiarkan. Di balik koma Abu Nawas ditangkap jangan dibiarkan. Beda artinya. Ya. Dalam bahasa fikih, dalam bahasa hukum harus tegas, berjelas. Baiknya mungkinnya mungkin je. Maka dipilih Ramadhani. Maka kalau ada Ramadhani ini enggak ada kemungkinan lain. Jadi saya berniat puasa Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini. Tapi kalau dibaca Ramadhana hadis sanata, ini bisa jadi Ramadan tahun kemarin. Ya, dilakukan puasa di tahun ini. Jadi nawaitu fi hadis sana. Saya berniat di tahun ini. Jadi hadis sana di tahun ini. Berpuasa Ramadan. Bisa enggak? Ada orang hamil misalnya atau menyusui, dia tahun kemarin tahun 2022 sebulanan dia enggak bisa berpuasa. Tapi di tahun 2023 ini sudah masuk bulan Sya'ban, teringat kata bulan yang puasa. Maka beliau berpuasa. Saya berpuasa Ramadan di tahun ini. Ramadan yang dia maksudlah Ramadan kemarin. Jadi itu kalau dibaca Ramadhana, tapi disebut dalam kitab di bawah Tuhfah tu hasyiahnya, semua itu bergantung pada niat. Semua itu bergantung. Kalau kita baca hadhis Ramadhani tapi niat kita niat qada yang kemarin, juga jatuh niat qada kemarin. Ya. Tapi kalau ini diperdengarkan ke orang lain, makanya saya katakan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum itu bukan milik kita, tapi milik orang yang mendengar.
Kalau diperdengarkan ke orang lain, maka ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Maka kita pilih yang tidak kemungkinan ini, tidak kemungkinan itu. Dipilih Ramadhani. Tapi kalau kita untuk sendiri, enggak kita niat pun, enggak kita baca nawaitu pun, enggak masalah. Kita bangun tidur, makan, kemudian azan. Ya, itu kita sudah dianggap berpuasa. Walaupun hanya dibaca nawaitu, maka karena ketika ditanya, engkau bangun tidur untuk apa? Engkau makan sahur untuk apa? Untuk berpuasa. Ya. Kemudian kau tetap malam, nyok budak pun tu puasa. Tengok, jaga waktu azan. Apakah kita tidak berniat? Sudah berniat kita. Karena dalam benak tanya untuk budak pun, pun tahu. Itu sudah niat itu. Ya. Nah, tapi berkaitan dengan bahasa hukum, ini sebenarnya enggak ada masalah sebenarnya. Ramadhani atau Ramadhana. Yang penting ni tanya Ramadan kali kan, pun Ramadan jino ketika ada pegang Ramadhana. Ya. Tapi karena ada kemungkinan begini, ada kemungkinan Ramadan yang lalu. Sebenarnya tidak masalah. Ya. Tapi kalau kita ingin memilih satu ketegasan, maka Ramadhani. Tapi tetap dengan pertimbangan orang lain, bukan pertimbangan hati kita. Itulah pengaruh makna yang kadang-kadang Zaidan Zaidin kita anggap remeh, tapi memberi pengaruh yang luar biasa. Baik, hadirin mata Allah. Tadi saya sudah menjanjikan untuk menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan kata-kata yang termuat di dalam ayat-ayat berkaitan dengan siyam, ya. Kutiba alaikum, mungkin secara singkat saja. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kalau Allah menyerukan orang-orang Islam itu, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, ya, katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tapi kali ini Allah tidak. Allah langsung memanggil ya ayyuhalladzina amanu, tidak menyebutkan kata-kata qul. Ini menunjukkan perintah puasa ini kedekatan antara Allah dan kita itu sangat erat. Ya, permintaan yang sangat erat, sangat dianjurkan. Itu berkaitan dengan penggunaan kata-kata. Kemudian Allah ini kutiba alaikum. Banyak kata-kata yang menunjukkan tentang kewajiban dalam bahasa Arab, termasuk kata-kata fi'il amar misalnya. Bahkan Allah sumu, berpuasalah kalian. Kenapa Allah gunakan kutiba alaikum? Setiap kata-kata yang disebut dalam Al-Quran kutiba alaikum, ini menunjukkan di sana ada suatu kesulitan. Maka banyak-banyaklah bersabar. Ya, banyaknya bersabar. Makanya Allah menggunakan kutiba alaikum. Kemudian wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, aku dekat sekali. Padahal kebiasaannya faqul inni qarib. Kalau ada kata-kata mereka bertanya, maka katakan. Mereka bertanya yasalunaka 'anil khamri, qul fihima itsmun kabir. Al khamri wal maisir, qul fihima. Qul, ada qulnya. Tapi pada saat berkaitan dengan puasa, doa di bulan suci Ramadan, kenapa yang kali qul? Fa inni qarib. Ini menunjukkan bahawa di bulan suci Ramadan, bulan yang dituntut kita untuk berdoa, maka hubungan ketika kita tadi dipanggil wahai orang-orang beriman, kemudian jika mereka bertanya tentang diriku, aku sangat dekat. Aku sangat dekat. Ini memberi isyarat bahawa bulan suci Ramadan adalah bulan yang spesial. Perintah untuk kita laksanakan kewajiban atau syair yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan juga perintah yang sangat dekat, ya. Perintah dari seorang sahabat ke sahabat, begitulah kira-kira. Kemudian pada saat seseorang ingin bertanya-tanya tentang Tuhan mereka berkaitan dengan doa, berkaitan dengan pelaksanaan Ramadan ini, maka Allah mengatakan aku sangat dekat dengan mereka. Mudah-mudahan karena waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan dalam kajian subuh pada pagi yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.